Sebagai ketua rukun tetangga di sebuah kampung yang anggota masyarakatnya sangat multikultural, Pak Dadang menyadari potensi konflik yang dipicu oleh keberagaman budaya di kampungnya. Berikut ini adalah contoh tindakan berintegritas tinggi yang mencerminkan kehati-hatian adalah, oke, sekarang kita langsung saja bahas soal ini. Poin penting yang ada pada teks ini adalah terkait dengan Pak Dadang itu adalah seorang ketua RT di mana masyarakatnya adalah sangat multikultural, berasal dari berbagai macam budaya. Maka dari itu hal seperti itu tentu saja akan sangat-sangat mudah untuk terjadinya potensi konflik. Maka dari itu dari kelima option ini manakah yang merupakan sikap integritas Pak Dadang ini yang mencerminkan sikap kehati-hatian supaya yang dilakukan oleh Pak Dadang tidak menyebabkan konflik. Oke, sekarang kita langsung saja cek satu-satu. Yang pertama adalah selalu menghadiri upacara keagamaan meskipun berbeda agamanya. Untuk option yang A ini tentu saja ini sangat tidak sesuai dengan topik yang dibicarakan pada soal. Karena pada soal ini dijelaskan terkait dengan multikulturalnya itu pada keberagaman budaya. Tetapi kalau misalkan option A ini malah terkait dengan keagamaan, maka option A ini sudah otomatis salah. Kemudian yang B, menghadiri upacara adat yang dilakukan warganya meskipun berbeda suku. Tentu saja ketika kita menghadiri upacara adat yang berbeda suku, mungkin bisa jadi terkait dengan kita sebagai masyarakat yang beragama pun kita harus berhati-hati. Karena biasanya setiap adat istiadat yang dilakukan oleh orang lain itu termasuk ke dalam ibadah dari masyarakat orang lain tadi. Maka dari itu untuk selalu menghadiri bisa jadi hal seperti itu kurang sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian yang C, penyelenggaraan festival budaya setiap perayaan HUT Proklamasi RI. Mengadakan penyelenggaraan festival budaya yang nanti mungkin pesertanya adalah dari berbagai budaya, mungkin bisa jadi dilakukan, tapi betul-betul harus hati-hati. Karena dengan adanya hal seperti ini, dengan adanya mereka ingin semua menang, ingin menonjolkan daripada budayanya masing-masing, takutnya adalah terjadi perselisihan yang akhirnya terjadilah konflik. Sedangkan di soal ini yang ditekankan adalah contoh tindakan berintegritas tinggi yang mencerminkan kehati-hatian. Maka option C ini tentu saja tidak berhati-hati. Kemudian yang D, mendirikan forum komunikasi lintas agama dan budaya, ini juga sudah otomatis salah. Kenapa? Karena di sini yang dikatakan adalah forum komunikasi lintas agama. Sedangkan di soal yang ditanyakan adalah terkait dengan keberagaman budaya, bukan keberagaman agama. Ini otomatis salah. Maka tentu saja jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E. Dari kata-katanya pun sudah betul-betul berbeda gitu ya. Merangkul semua tokoh masyarakat dalam pengurusannya dengan bijaksana. Maka ini adalah jawaban yang paling bijaksana. Walaupun mungkin banyak memilih option B, kemudian yang option C. Tapi jika kita bandingkan dengan yang E ini lebih hati-hati daripada memilih option yang B dan juga option yang C. Maka jawaban untuk soal ini adalah jawaban tradisi yang E. Sedekah bumi, bersih desa, sedekah laut, atau dengan sebutan lain yang menurut para pelakunya merupakan wujud sifat religio-magis masyarakat Indonesia, tetapi bagi sebagian orang dianggap tindakan musyrik. Agar tidak terjadi konflik, perilaku integritas yang harus dilakukan adalah, sekarang kita langsung saja bahas soal ini, di mana di sini yang dijelaskan adalah terkait dengan adat istiadat ataupun budaya yang berlaku di Indonesia, yang tentu saja dari agama yang lain mungkin dianggap budaya-budaya tadi adalah budaya yang betul-betul musyrik. Maka tentu saja perilaku yang kita harus lakukan adalah perilaku yang sangat bijak supaya apa? Supaya tidak terjadi konflik di antara keduanya. Maka dari itu kita bahas satu-satu. Tentu saja dari kelima option ini jawaban yang paling tepat adalah yang sangat bijaksana itu adalah jawaban yang D, yaitu melakukan dialog yang dijiwai semangat kekeluargaan. Karena tentu saja di sisi lain tadi dikatakan juga bahwa tradisi seperti ini merupakan diperbolehkan, tetapi ternyata di anggapan orang lain, di agama orang lain, ternyata hal seperti ini merupakan perilaku yang musyrik. Maka dari itu yang paling tepat di antara kelima option ini pastinya adalah jawaban yang D, yaitu melakukan dialog yang dijiwai semangat kekeluargaan. Karena kalaupun memang betul hal seperti itu merupakan musyrik, mungkin dengan melakukan dialog yang seperti ini kita bisa akan saling menghargai, menghormati, dan menerima daripada apa yang nanti kedepannya dilakukan seperti itu. Sedangkan option yang A, membiarkannya saja karena sudah tradisi turun-menurun, tentu saja hal seperti ini tidak memberikan solusi, akan terus-menerus melakukan hal seperti itu, tidak akan diperbaiki. Kemudian yang B, mengubah tradisi tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. Tentu saja hal seperti ini sangat-sangat sulit dilakukan. Mengubah tradisi itu kan hal yang sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, ratusan tahun. Kita tidak semudah itu untuk mengubah tradisi.
kemudian menyerahkan segala keputusan kepada tokoh adat. Tentu saja hal seperti ini bisa saja dilakukan, tapi akan sama saja bisa menyebabkan terjadinya konflik. Kemudian yang menyerahkan segala keputusan kepada pemerintah desa, ini pun sama. Meskipun kita serahkan semua keputusan kepada pemerintah desa, masih memiliki potensi untuk terjadi konflik. Sedangkan kalau misalkan pilihan option yang D, melakukan dialog yang dijiwai rasa semangat kekeluargaan. Ini ada kata-kata dijiwai rasa semangat kekeluargaan. Bisa jadi ketika dialognya dengan santai, dengan tenang, dengan saling menerima daripada apa yang dibicarakan, maka dengan seperti itu akan sama-sama enak, sehingga pada akhirnya adalah terciptanya keharmonisan meskipun terkait dengan perbedaan pandangan seperti ini. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang D. Pada intinya untuk menjawab soal-soal seperti ini kita harus betul-betul bijak dan harus betul-betul bisa melihat option yang dilihat. Sebetulnya option tersebut adalah option yang sangat bijak, yang mewakili tidak akan betul-betul terjadi konflik di antara dua permasalahan tadi. Gagasan utama yang tepat untuk paragraf ke-1 ialah, nah teman-teman cukup baca paragraf satunya saja ya. Chelsea dikabarkan mematok harga 1 triliun rupiah bagi klub yang berusaha membeli N'Golo Kante pada bursa transfer musim panas. Sebelumnya Inter Milan dikatakan sebagai salah satu pihak yang serius untuk mendatangkan N'Golo Kante dari Chelsea. Namun sejumlah mahar yang ditawarkan Inter Milan selalu mendapat penolakan dari Chelsea. Kabar terakhir bahkan mengatakan Chelsea menolak tawaran 50 juta euro atau 872 miliar rupiah yang ditawarkan Inter Milan untuk mendapatkan Kante. Saat ini isu yang beredar menyebut bahwa Chelsea mulai melunak untuk melepas N'Golo Kante. Nah, kita lihat di paragraf 1 ini termasuk paragraf deduktif ya, yaitu ide kalimat utama, maksud saya kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Jadi termasuk deduktif. Nah, berarti ini itu Chelsea dikabarkan mematok harga 1 triliun untuk N'Golo Kante ya. Berarti yang sesuai itu ada di opsi yang B. Chelsea dikabarkan mematok harga 1 triliun rupiah untuk N'Golo Kante. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah, nah berarti yang ditanyakan itu yang tidak sesuai isinya dengan teks ya teman-teman. Kita langsung saja cocokkan isi teks dan opsinya. Yang A, Chelsea dikabarkan mematok harga 1 triliun untuk N'Golo Kante. Nah, ini itu sesuai dengan teks. Jadi, bukan opsi yang A. Yang B, Inter Milan adalah salah satu klub yang tertarik mendatangkan N'Golo Kante. Ini ada ya di dalam teks. Jadi masih bukan opsi yang B. Kita lihat yang C, Inter Milan menawarkan 872 miliar rupiah pada pihak Chelsea. Ini ya, ada di dalam teks. Jadi masih bukan opsi yang C yang tidak sesuai. Yang D, Kante adalah pemain tim nasional Prancis sejak 2016. Nah, ini tidak ada di dalam teks ya teman-teman. Nah, kita tandai dulu. Kita lihat yang E, Chelsea menghabiskan sekitar 233 juta euro untuk membeli 4 pemain pada bursa transfer musim panas. Ini juga ada di dalam teks, berarti bukan opsi E yang tidak sesuai. Jadi, sudah jelas bahwa pernyataan yang tidak sesuai itu ada di opsi yang D. Kante adalah pemain tim nasional Prancis sejak 2016. Meskipun Kante ini betul timnas Prancis sejak 2016, tapi tidak ada di dalam teks, sehingga ini itu salah ya. Jadi yang betul itu jawabannya adalah opsi yang D. Kesalahan pada paragraf kedua terdapat pada, nah kita lihat di sini ada Timo Werner. Nah, Timo Werner adalah nama orang, nama pemain bola ya. Nah, nama orang ini termasuk pada nama diri teman-teman. Nah, nama diri penulisannya itu harusnya tidak perlu dicetak miring atau tidak menggunakan huruf miring, karena ini termasuk nama diri. Jadi penulisannya huruf biasa saja, tetapi diawali setiap unsur katanya itu huruf kapital. Nah, ini sudah betul ya, huruf kapital di setiap awal katanya. Hanya saja ini masih
dicetak miring. Jadi yang perlu diperbaiki ini itu tidak perlu dicetak miring. Meskipun Timo Werner ini berbahasa asing, tetap penulisannya itu tidak perlu dicetak miring karena dia adalah nama orang. Kita lihat di sini, berarti dia ini ada di opsi C ya, kalimat 7. Jadi ini yang perlu diperbaiki. Nah, meskipun ini mudah, teman-teman, tetap teman-teman harus sering latihan dan buka lagi Puebi-nya, karena ejaan itu tidak terlepas dari Puebi. Kesalahan penulisan kata terdapat pada, kita lihat di sini, 872 miliar rupiah. Nah, 872 miliar rupiah ini, itu kalau di Puebi ada penulisan kata, teman-teman. Jadi angka dan bilangan itu masuk ke sub penulisan kata. Di sini yang perlu diperbaiki itu ada di titik dan spasi. Kenapa? Karena Rp atau rupiah ini bukan singkatan rupiah, jadi tidak perlu tanda titik. Jadi langsung saja angkanya atau bilangannya. Di situ 872 miliar. Jadi tidak perlu spasi, Rp 872 miliar. Nah, kalau misalnya ribuan itu baru dipisahkan oleh titik. Misalnya Rp 1 juta. Seperti ini, teman-teman. Jadi yang perlu diperbaiki itu ada di nomor 4 ya, kalimat 4, opsi yang E. Kata menambal pada kalimat 9 memiliki makna yang sama dengan kata. Kalau menambal itu, kalau analoginya tuh begini. Ada jalan yang berlubang, kemudian ditambal, berarti lubang itu ditutup. Begitu ya analoginya. Sekarang kita lihat ke opsi membolongi, jelas bukan. Menyumbat ini bisa, karena lubang tadi itu bisa saja disumbat juga ya. Oke, berarti kita tandai menyokong. Menyokong itu bukan menambal. Kalau menyokong tuh seperti ada tambahan di bagian dasar, berarti bukan. Mendorong jelas bukan. Menopang sama dengan menyokong, berarti bukan. Jadi makna yang hampir mirip dengan menambal adalah menyumbat, karena menutupi, bisa kayak gitu ya analoginya. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Kata lunak pada teks tersebut memiliki makna yang berlawanan dengan kata, berarti kita mencari antonim. Lunak dan padat ini bisa berlawanan, tetapi dengan banyak, bagus, lembek, dan garang itu tidak berlawanan. Maka jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Selanjutnya, soal nomor 7, pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah, di soal nomor 7 ini kita harus mencari pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks bacaan 1. Kita baca terlebih dahulu teks bacaan 1. Dari kedua peristiwa tersebut muncullah konflik kebudayaan yang menyebar ke berbagai tatanan sosial di pedesaan yang terjadi akibat relatifnya budaya dan canggihnya teknologi masyarakat. Namun, konflik kebudayaan itu lebih cenderung terjadi akibat relativitas budaya dari masyarakat Pakraman Bukti. Relativitas budaya merupakan suatu paham bahwa setiap individu dalam memahami kebudayaan lain harus dibekali dengan sikap keterbukaan dan toleran. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat tersebut tidak mampu menghalau cepatnya proses westernisasi yang berasal dari turis-turis asing. Hal itu mengakibatkan masyarakat desa Pakraman Bukti tidak memiliki bahan pangan. Langsung saja ke pilihannya. Pilihan A, konflik kebudayaan tidak terjadi akibat relativitas budaya. Untuk pilihan A, ini tidak sesuai dengan isi teks bacaan 1. Disebutkan pada kalimat 2 bahwa konflik kebudayaan itu lebih cenderung terjadi akibat relativitas budaya. Karena pilihan A tidak sesuai dengan bacaan 1, kita simpan dulu untuk pilihan A.
B. Konflik kebudayaan yang menyebar terjadi akibat relatifnya budaya dan canggihnya teknologi masyarakat. Pilihan B sesuai dengan teks bacaan 1, yaitu yang ada pada kalimat 1. Jadi B bukan jawabannya. C. Nilai-nilai budaya tidak mampu menghalau cepatnya proses westernisasi. Pilihan C juga sesuai dengan isi teks bacaan 1, yaitu sesuai dengan kalimat 4. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat tidak mampu menghalau cepatnya proses westernisasi yang berasal dari turis asing. C juga bukan jawabannya. Selanjutnya D, terjadi konflik kebudayaan pada masyarakat Pakraman. Untuk pilihan D ini sesuai dengan kalimat 2 juga. Konflik kebudayaan itu lebih cenderung terjadi akibat relativitas budaya dari masyarakat Pakraman bukti. D bukan jawabannya. Selanjutnya E, proses westernisasi berasal dari turis-turis asing. Pilihan E ini juga sesuai dengan kalimat 4. Disebutkan di kalimat 4 ini bahwa proses westernisasi itu berasal dari turis-turis asing. Jadi, E juga bukan jawabannya. Dapat disimpulkan jawaban yang tepatnya adalah A. Selanjutnya diketahui bacaan yang menjelaskan tentang diskon tarif listrik yang diberikan oleh pemerintah. Pertanyaan pertama yang ditanyakan, berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan yang benar? Jika kita melihat awal dari paragraf yang pertama, disebutkan bahwa diskon tersebut dianggap salah sasaran karena menyasar warga pedesaan, di mana seharusnya diutamakan bagi masyarakat rentan di perkotaan. Dari dua kalimat ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar warga perkotaan tidak mendapatkan keringanan tagihan listrik, sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang C.